so much motherfucking piano right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Got the 3 old thoughts on the block, where that damn niggas on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya D. Zevita Kumalasari dengan NIM D112021039196. Perkenalkan, nama saya Ines Nagata Putri dengan NIM D112021039195. Saya Dia Ganita Puri dengan NIM D112021034241. Sebelum kita melangkah kepada pengertian dari bangsa dan negara, kita harus tahu dulu bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga selalu ada dalam kegiatan kita, terutama ada dalam bidang ilmu politik, kemudian ilmu negara, ilmu hukum, sejarah, sosiologi, bahkan pada etika kita. Kemudian hal-hal itu juga harus kita jaga untuk meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya pada pengertian bangsa dan negara. Yang pertama pada pengertian bangsa. Bangsa itu apa sih? Yang pertama, bangsa itu merupakan sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama serta menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah. Dan kemudian kalau negara itu merupakan organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah dan mengakui adanya pemerintah, hukum, tata tertib. Nah, ya kayak gitu untuk gunanya untuk keselamatan kelompok itu sendiri. Dan negara juga bisa disebut sebagai perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat. Jadi kalau hukum itu harus mengikat sehingga masyarakatnya akan lebih tertib dan juga mematuhi peraturan tersebut. Lanjutnya yaitu pada teori terbentuknya negara. Itu ada 4, dan yang pertama itu hukum alam, teori ketuhanan, kemudian juga teori perjanjian. Kalau yang pertama itu hukum alam itu pengertiannya didasarkan pada kondisi alam, jadi dari tumbuhnya manusia hingga berkembangnya menjadi suatu negara. Dan juga menurut Plato dan Aristoteles, dari hukum alam itu terbentuknya negara itu dari pemikiran ada masa. Kemudian yang kedua adalah teori ketuhanan. Di situ merupakan segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Jadi didasarkan pada teori ketuhanan, yaitu menurut agama Islam dan juga Kristen. Kemudian yang ketiga itu ada teori perjanjian menurut Himas Hobbes. Di situ menjelaskan bahwa manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Jadi pengertian dari teori terbentuknya negara itu yang ketiganya adalah teori perjanjian. Next. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu unsur negara. Unsur negara terdapat 2, yaitu yang pertama bersifat konstitutif, yang artinya dalam suatu negara itu terdapat wilayah yang meliputi darat, udara, dan juga perairan. Terdapat juga rakyat atau masyarakat dan juga pemerintah yang berdaulat. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat deklaratif, yang artinya ditunjukkan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain yang meliputi de jure atau de facto, dan juga masuknya suatu negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa atau PBB. Selanjutnya, negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya yaitu memberikan kesejahteraan hidup, keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu atau HAM berdasarkan hukum internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Next. Selanjutnya adalah proses bangsa yang menegara.
Proses bangsa yang menegara memiliki pengertian, yaitu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Dan negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Untuk yang selanjutnya, teori kenegaraan terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi yang pertama, terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan. Yang kedua, proklamasi baru menghantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tidak berarti kita telah selesai dalam bernegara. Yang ketiga, keadaan bernegara belum cukup hanya ada terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan saja, melainkan harus diisi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang keempat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan keinginan dari golongan atau kelompok. Yang kelima, religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang selanjutnya, hubungan warga negara dan negara yang tertuang dalam undang-undang. Yang pertama, warga negara. Pengertian dari warga negara tertuang dalam pasal 26 yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hak dan pemerintahan tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul tertuang dalam pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama tertuang dalam pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang keenam, hak dan kewajiban pembelaan negara tertuang pada pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, hak mendapatkan pengajaran tertuang pada pasal 60 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Yang kedelapan, kebudayaan nasional tertuang pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kesembilan, kesejahteraan sosial tertuang pada pasal 33 dan 34. Adapun pasal 33 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini memiliki makna bahwa sistem ekonomi yang sedang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Adapun untuk pasal 34 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada pasal 34 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Terima kasih telah menyaksikan paparan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches up a lot, and you know